Hormat dan malu yang hilang. Mekah pagi itu tampak seperti kota yang tidak pernah tidur. Jalanan berdebu dipenuhi suara teriakan, canda tawa kasar, dan ejekan yang menusuk telinga. Setiap sudut kota menjadi panggung bagi orang-orang yang kehilangan rasa malu dan kehormatan. Dunia jahiliyah bukan hanya gelap karena kebodohan spiritual, tetapi juga karena moral yang hancur. Di lorong sempit dekat pasar, seorang pemuda bernama Khalid berjalan dengan bangga, menepuk dada sambil menertawakan seorang pedagang yang baru saja tersandung. "Hahaha, kau bodoh. Apakah kau tidak bisa berjalan tanpa menabrak orang?" teriaknya keras. Pedagang itu menunduk, wajahnya memerah, namun ia tidak berani membalas. Dunia jahiliyah menuntut orang untuk tersenyum meski dipermalukan, karena membela diri bisa memicu pertumpahan darah atau ejekan lebih besar. Khalid tersenyum puas, matanya berkilat sinis. Ia merasa menang, padahal hanya karena menghina orang lemah. Di pasar yang sama, seorang pemuda lain, Faris, sedang menggoda seorang gadis muda. "Hei, cantik, kalau kau tersenyum untukku, aku akan memberimu sepotong kurma." Gadis itu menunduk, tidak berani menatapnya. Faris tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan malu, dunia ini tidak menghormati yang pemalu." Seorang pengunjung pasar menatap kejadian itu dengan kesal, tapi ia tahu tidak ada yang bisa dilakukan. Di dunia jahiliyah, rasa malu dianggap kelemahan, dan keberanian untuk menghina orang lain dianggap tanda kekuatan. Faris terus menertawakan gadis itu, merasa sebagai pusat dunia. Di sebuah rumah bangsawan, Umar bin Qatadah, seorang pemuda kaya dan sombong, menantang teman-temannya dengan permainan hinaan. Ia menatap seorang budak laki-laki yang membersihkan lantai. "Hei, lihat, budak ini mencoba menyapu lantai dengan wajah seperti orang bodoh." "Hahaha." Budak itu menunduk, menahan rasa malu yang membakar. Umar terus menertawakan, memukul punggung budak itu dengan tongkat kecil. Teman-temannya tertawa, menganggap ini lucu. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa bersalah. Dunia jahiliyah mengajarkan bahwa mempermalukan orang lain adalah hiburan yang sah. Di lorong sempit dekat kedai minuman, seorang pemuda bernama Hakim menendang seorang pedagang tua hanya karena ia lambat menjawab pertanyaan. "Kenapa kau lambat begitu? Dunia ini bukan untuk orang tua sepertimu. Cepat!" teriak Hakim dengan suara penuh ejekan. Pedagang itu menunduk, wajahnya memerah, tangannya gemetar. Ia tahu jika ia membalas, akan ada kekerasan yang lebih besar. Dunia jahiliyah menekankan bahwa rasa hormat kepada sesama manusia adalah tanda kelemahan. Semakin kasar seseorang, semakin tinggi martabatnya di mata masyarakat yang bebal itu. Di pasar lain, Rami, seorang pemuda lain yang terkenal karena ketampanan dan kekejamannya, menggoda beberapa gadis dengan ejekan kasar. "Kalian terlihat sangat sombong dengan pakaian bersih itu, hahaha. Tapi sebenarnya, kalian hanya budak kehormatan kalian sendiri." Gadis-gadis itu menunduk, wajah mereka merah karena malu, tetapi mereka tahu tidak ada jalan untuk membalas. Dunia jahiliyah menganggap bahwa wanita tidak memiliki kehormatan sendiri, semua tergantung pada apakah laki-laki memilih untuk menghormati mereka atau tidak. Rami melangkah maju, menendang sebuah gerobak kecil dan tertawa keras. "Hahaha, lihat, aku bisa menghancurkan apa saja tanpa dihukum. Inilah dunia jahiliyah." Di sudut kota, Ibrahim menatap semua kekacauan ini dengan hati sakit. Ia melihat wajah-wajah yang tersiksa, hati yang dipermalukan, dan orang-orang yang menertawakan penderitaan orang lain seakan itu adalah hiburan. Ia berjalan mendekati Khalid yang sedang menghina pedagang. "Khalid, kenapa kau begitu? Apakah kau tidak merasa bersalah menertawakan orang yang lemah?" Khalid menoleh, matanya menyala sinis. "Bersalah? Apa itu? Dunia jahiliyah tidak mengenal rasa bersalah. Orang lemah memang harus dipermalukan agar kuat tetap di atas. Jika kau pemalu, kau akan diinjak." Ibrahim menunduk, marah tapi tenang. Ia tahu argumen ini sia-sia. Dunia jahiliyah tidak peduli pada moral atau rasa malu, itu adalah dunia yang merayakan ejekan dan penghinaan sebagai norma. Di sebuah rumah bangsawan, Umar bin Qatadah sedang mengadakan jamuan. Para tamu duduk di tikar, minum tuak, dan saling menertawakan satu sama lain. Umar menunjuk seorang budak perempuan bernama Salma yang sedang membersihkan gelas. "Hahaha, lihat wajahmu, Salma, seperti kau ingin menangis, hahaha. Apakah kau merasa ini adil?" Salma menunduk, menahan tangis. Hatinya terasa hancur.
Dunia jahiliyah tidak memberi ruang bagi rasa malu yang sehat, yang ada hanyalah ejekan, hinaan, dan penindasan. Seorang tamu, pemuda kaya bernama Faris, menepuk pundak Salma dan berkata sambil tertawa, "Jangan terlalu serius, Salma. Dunia ini lucu kalau kau tahu posisimu." Salma menunduk, hatinya remuk. Ia ingin menjerit, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dunia jahiliyah membuat manusia kehilangan suara, kehormatan, dan rasa malu yang sejati. Di pasar malam, seorang pemuda bernama Hakim menantang pedagang tua untuk adu ejekan di depan orang banyak. "Kau tua, lemah, dan lamban. Lihat kau mencoba menjual rempah, tapi wajahmu lebih kotor daripada pasar itu sendiri." Orang-orang menertawakan pedagang itu, sementara Hakim melangkah maju dengan bangga, merasa dunia adalah panggungnya. Pedagang tua itu menunduk, menahan rasa malu dan amarah. Ibrahim menatap dengan hati panas. Ia ingin menegur Hakim, tetapi takut amarahnya akan menimbulkan pertumpahan darah. Di malam yang gelap, Salma dan Laila duduk di sudut rumah bangsawan, menangis diam-diam. Mereka menatap lampu minyak yang berkelap-kelip, wajahnya memantulkan keputusasaan dan rasa sakit. "Laila," bisik Salma, "kenapa manusia bisa sekejam ini? Mereka menertawakan orang yang lemah, menindas yang tak bersalah, dan tidak ada yang peduli." Laila menggenggam tangan Salma. "Aku tidak tahu, dunia ini kehilangan rasa malu, kehilangan hormat. Kita hanya bisa bertahan, menunggu, entah apa." Ibrahim duduk di dekat mereka, menulis catatan di kulit tua. Hormat dan malu yang hilang adalah wajah gelap dunia jahiliyah. Orang-orang menertawakan yang lemah, menghina yang bersih hati, dan merayakan ejekan sebagai kebanggaan. Tetapi hati yang jujur tetap bisa menolak. Dan doa kepada Allah adalah cahaya di tengah gelapnya moral. Beberapa hari kemudian, Khalid, Rami, dan Hakim berkelahi karena saling ejek satu sama lain. Mereka saling menendang, menamparkan, dan mencemooh, membuat orang-orang yang menonton merasa kesal dan marah. Ibrahim menatap pertarungan itu dan bergumam, dunia jahiliyah tidak hanya menghilangkan rasa malu kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Mereka merayakan kebodohan, keangkuhan, dan ejekan, hingga tidak tersisa kebaikan dalam hati. Pertengkaran itu berakhir ketika seorang bangsawan memisahkan mereka. Khalid, Rami, dan Hakim tetap sombong, tidak merasa bersalah sedikitpun. Dunia jahiliyah mengajarkan bahwa ego dan kesombongan adalah hukum yang sah. Di lorong pasar, anak-anak yang menyaksikan perkelahian itu menutup wajah, ketakutan dan bingung. Mereka belajar sejak dini bahwa dunia ini adalah tempat di mana ejekan, hinaan, dan ketidakadilan menjadi norma. Ibrahim menyadari bahwa perubahan moral harus dimulai dari hati manusia, bukan sekadar aturan luar. Ia menulis catatan terakhir malam itu. Dunia jahiliyah kehilangan hormat dan malu. Orang-orang menertawakan yang lemah, menghina yang bersih hati, dan merayakan kebodohan sebagai kebanggaan. Tetapi hati yang jujur tetap bisa menolak, menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Malam itu, Mekah tertidur dengan riuh pasar yang masih bergema di kepala orang-orang, tetapi hati yang jujur tetap hidup, menolak ejekan dan hinaan, menyimpan cahaya yang akan bersinar suatu hari nanti. Ibrahim menatap langit malam, bintang-bintang seperti menyinari jalannya. Dunia jahiliyah memang gelap, tapi hati yang menolak kebodohan, kehilangan malu, dan ketidakadilan tetap bisa menjadi cahaya bagi manusia.